Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di renungan pagi Warta Insan Berpengharapan hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara semua selalu dalam keadaan sehat, dan kiranya damai dan sukacita Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia dan penuh kasih sayang, Bapa yang selalu kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas perlindungan dan penjagaan Tuhan di sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Kami boleh bangun dengan kesehatan dan kekuatan dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamahlah hati kami, berikanlah kami roh hikmat dan pengertian untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan tolong kami agar kami dapat melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 25, 26 dan 27. Injil Yohanes pasal 14 ayat 25, 26 dan 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi ayat emas renungan kita di pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita orang percaya adalah
kehidupan yang sangat berbahagia karena senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan karena ada satu pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk menyertai kehidupan kita, dan pribadi itu adalah Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan yang akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakan Tuhan kepada kita. Jadi, Roh Kuduslah yang akan menuntun, mengajar, dan mengingatkan kita untuk selalu melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan, karena Dia juga adalah merupakan roh kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kuduslah yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemenangan untuk menghadapi tantangan dan pergumulan hidup yang kita alami. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua bukanlah apa-apa tanpa penyertaan dari Roh Kudus, apalagi terlebih dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, bahkan pelayanan. Tentu kita semua bukanlah apa-apa kalau bukan penyertaan dari Roh Kudus, maka tentu kita tak mampu untuk melakukan semuanya itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus yang adalah seorang nelayan sederhana diubahkan hidupnya menjadi luar biasa oleh karena ia memberi diri untuk diajar dan dibimbing oleh Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini biarlah kiranya mengajarkan kepada kita agar selalu mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, mau memberi diri untuk diajar dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengalami sebuah terobosan rohani. Maka biarlah kita selalu bersedia untuk diajar oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa untuk dapat mencurahkan kebaikan itu dalam kehidupan kami kepada sesama kami. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, atas penyertaan-Mu, dan atas berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan dan tak habis-habisnya rahmat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami.
terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau untuk selalu belajar dan terus belajar tentang kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Tolong kami untuk selalu berjalan bersama-Mu di sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan dan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kepadamu kami berharap dan berlindung ya Bapa. Pada kesempatan di pagi hari ini, hamba mau berdoa bagi kami semua yang saat ini sedang mendengarkan renungan ini. Ya Tuhan, apabila di antara kami ada yang dalam keadaan lemah fisik dan sakit, kami berdoa, Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong sembuhkan. Apabila di antara kami ada yang sedang dalam keadaan bersedih hati dan berduka cita ya Bapa, mari Tuhan tolong kami pula. Tuhan hiburkan hati kami, Tuhan jamah hati kami, dan berikan kami sukacita penghiburan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami yang sedang bergumul dalam kehidupan kami tentang pekerjaan, Tuhan tolong berikan kami pekerjaan. Kami yang bergumul dalam studi kami, Tuhan tolong kami. Kami yang sedang bergumul tentang apapun dalam kehidupan kami ya Bapa, biarlah Tuhan tolong menyediakan jalan keluar dan jawaban bagi kami. Karena kami percaya ya Bapa, bahwa hanya Engkau satu-satunya jawaban doa dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu berharap dan percaya kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam pengasihan-Mu ya Bapa, kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di sepanjang hari ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.